Depenalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan UU No. 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Lalu ada depenalisasi yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Lalu yang terakhir ada mitigering yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi lebih ringan. Contohnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Lalu ada metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis, di mana artinya pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Yang kedua ada kompromis, di mana pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Lalu yang terakhir ada dengan cara global, di mana pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Lalu ada periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang. Di antaranya yang pertama ada UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, lalu ada UU No. 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan, lalu ada UU No. 7 Tahun 1999 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, lalu ada UU No. 1 Tahun 1960